Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome to my YouTube channel Dian Nova Arianti. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya, amin. Nah teman-teman, kali ini kita mau bikin cilok yang super lembut. Lembutnya bisa sampai berjam-jam, bahkan seharian. Dan ketika kita masukkan semalaman ke dalam lemari es, ini teksturnya tetap lembut ya teman-teman. Dan ini rasanya beneran enak banget dimakan bersama kuah kacang yang pedas dan juga medok. Wah, makin mantep ya teman-teman. Mau tahu kan cara bikinnya? So, tonton terus ya teman-teman video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen yang positif, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan saucepan lalu kita panaskan sedikit minyak goreng. Ini kita mau bikin saus kacangnya ya. Nah, kalau dirasa sudah cukup panas, lalu kita masukkan 6 siung bawang putih, dan ini bawang putihnya aku blender ya teman-teman. Lalu kita tumis bawang putihnya ini sampai benar-benar matang dan juga harum sampai berwarna agak kecoklatan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk 6 siung bawang putihnya ini kita pilih yang ukurannya agak besar ya. Nah teman-teman, ini bawang putihnya sudah harum banget dan juga sudah agak kecoklatan. Lalu kita masukkan cabai merah dan juga cabai rawit yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Dan ini juga sudah aku blender ya. Nah untuk percabeannya ini aku gunakan 10 buah cabai merah dan juga 5 buah cabai rawit besar ya teman-teman. Kalau dirasa kurang pedas, ini cabainya boleh ditambah lagi ya. Kemudian kita tumis cabainya ini sampai benar-benar matang, supaya nanti saus kacangnya ini tidak berbau langu ya teman-teman. Jadi harus benar-benar kita pastikan cabenya ini sudah matang ya. Nah teman-teman, kalau dirasa cabenya ini sudah benar-benar matang, lalu kita masukkan 200 gram saus sambal atau saus cabai ya. Oh ya teman-teman, untuk menumisnya ini kita gunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Nah kalau saus sambalnya sudah, lalu ini kita aduk sebentar. Kemudian kita tambahkan 100 gram kecap manis. Nah, kalau teman-teman suka saus kacangnya agak manis, ini kecapnya boleh ditambahkan sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Jangan terlalu banyak, nanti kemanisan ya. Lalu ini kita aduk sebentar, dan kalau sudah diaduk, kita tambahkan lagi 100 gram gula merah yang sudah diserut ya teman-teman. Aduk sebentar, kemudian kita tambahkan 150 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan juga sudah dihaluskan ya teman-teman. Dan kebetulan ini kacang tanahnya aku blender ya. Oh ya teman-teman, untuk menghaluskan kacang tanahnya ini jangan terlalu halus ya teman-teman. Jadi ada sedikit tekstur kacang tanahnya seperti ini ya teman-teman. Supaya nanti rasa saus kacangnya ini lebih enak ya teman-teman. Masih ada rasa krenyes dari kacang tanahnya ya. Lalu ini kita aduk sampai merata, sampai kacang tanahnya ini tercampur dengan bahan lainnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, lalu kita masukkan 900 ml air putih. Masukkan air putihnya ini sambil diaduk ya teman-teman, supaya bumbunya ini lebih mudah merata. Nah, kalau airnya sudah, lalu kita aduk sebentar, kemudian mau langsung kita masukkan seasoningnya. Masukkan 3 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh garam halus, kemudian 2 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh lada bubuk. Nah, kalau sudah semua, lalu ini kita aduk sampai merata. Ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Jangan lupa tetap gunakan api kompor yang kecil supaya nanti rasa saus kacangnya ini makin mantep ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saus kacangnya sudah mendidih seperti ini. Lalu kita masukkan kentang sebanyak 300 gram. Dan kentangnya ini sudah dikukus atau boleh juga direbus ya teman-teman, kemudian dihaluskan. Dan ini kentangnya tadi aku haluskan dengan menggunakan blender ya teman-teman. Jadi penambahan kentang yang sudah dihaluskan ini tujuannya supaya nanti kuah saus kacangnya ini lebih kental dan juga lebih medok ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk penggunaan kentangnya ini bisa juga digantikan dengan ubi merah ataupun ubi kuning ya. Dikukus atau direbus dulu, kemudian kita haluskan ya.
Nah, teman-teman, kalau sudah lalu kita aduk saus kacangnya ini sampai rata, kita aduk pelan-pelan saja ya. Aduk sampai tidak ada lagi kentang yang menggumpal ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, tidak ada lagi kentang yang menggumpal, lalu ini kita masak sampai mendidih. Sambil diaduk pelan-pelan saja, dan jangan lupa tetap gunakan api kecil ya, teman-teman. Nah, ini saus kacangnya sudah mendidih, boleh dites rasa dulu, kalau sudah pas, matikan api kompornya, dan ini saus kacangnya kita biarkan dingin ya, teman-teman. Oke, lanjut berikutnya kita mau masak ciloknya ya. Siapkan wajan yang cukup besar, kemudian masukkan 1400 ml air putih. Kalau airnya sudah, lalu kita masukkan 8 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, dan ini aku haluskan dengan menggunakan blender ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada halus, kemudian tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan garam halus, lalu 400 gram tepung terigu protein sedang. Nah, kalau sudah semua, lalu ini kita aduk dulu sampai merata, sampai tidak ada lagi bahan yang menggumpal ya teman-teman. Dan ini kondisi kompornya belum kita nyalakan ya teman-teman. Nah, ini teksturnya sudah halus, kalau tidak ada lagi bahan yang menggumpal, lalu kita nyalakan api kompornya, sedang cenderung kecil saja ya teman-teman. Lalu kita masak adonan ciloknya ini sampai mendidih dan mengental. Jangan lupa sambil terus diaduk ya. Nah, teman-teman, kalau sudah mengental seperti ini mau aku tambahkan 10 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil atau diiris halus. Kalau sudah, lalu adonan ciloknya ini kita masak kembali, jangan lupa dengan api yang kecil, ini kita masak sampai kalis ya teman-teman, sambil terus diaduk. Nah, teman-teman, kalau sudah kalis seperti ini, lalu kita matikan api kompornya, dan langsung saja panas-panas seperti ini kita masukkan 400 gram tepung tapioka. Nah, kalau tepung tapiokanya sudah, lalu kita aduk kembali sampai benar-benar kalis. Oh ya teman-teman, ini posisinya masih di atas kompor ya, supaya lebih mudah. Ini mau aku angkat, pindahkan ke meja kerja lainnya, supaya lebih mudah mengaduknya sampai kalis ya. Nah, ini sudah aku pindahkan, jadi ini adonannya agak berat ya teman-teman, supaya lebih mudah mengaduknya sampai kalis, kita gunakan centong yang besar atau spatula besar seperti ini ya. Nah teman-teman, ini adonan ciloknya sudah kalis, kira-kira seperti ini ya adonannya. Lalu ini kita mau langsung bentuk bulat-bulat, jangan lupa tangannya dicuci bersih dan dilumurin dengan minyak goreng dulu ya teman-teman. Ambil sedikit adonan atau secukupnya. Kemudian kita bentuk ciloknya ini seperti ini ya teman-teman caranya. Ini kita lakukan sampai berbentuk bulat dan juga halus ya. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya, dan ini teksturnya lembut banget ya. Oke, lalu lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya. Sebagian sudah kita bulatkan, lalu ini mau langsung kita rebus ya. Sebelumnya sudah kita siapkan air yang sudah mendidih. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya, supaya nanti ciloknya ini tidak menempel satu sama lainnya ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah mendidih, lalu kita masukkan ciloknya. Kalau sudah, lalu kita masak atau rebus ciloknya ini sampai matang, sampai ciloknya ini mengapung semua ya teman-teman, itu tandanya sudah matang. Oh ya teman-teman, masak ciloknya ini di atas api kompor yang sedang ya. Nah, ini ciloknya sudah mengapung semua dan ini sudah matang, lalu ini kita angkat dan tiriskan ya. Nah, teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya. Nih kelihatan kalau cantik dan juga kenyal, lalu lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Cilok super lembut dan ekonomisnya sudah ready. Ini kelihatan kalau hasil ciloknya ini cantik, lembut, dan juga kenyal ya teman-teman. Nah, sekarang kita kemas ciloknya ini bersama dengan kuah kacangnya ya.
Oh ya teman-teman, kalau suka boleh taburin irisan daun bawang di atas ciloknya ini. Nah, langsung saja kita mau tuang bumbu saus kacangnya. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini ya tampilan cilok super lembutnya. Ini tampilannya sangat mantul, sangat menggugah selera ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, supaya rasanya ini makin mantap boleh kita tambahkan perasan jeruk ya teman-teman. Dan tadi aku udah cobain, jujur nih teman-teman, cilok super lembut ini rasanya beneran enak banget. Dan ini memang lembut banget sampai dalam. Ciloknya ini gurih, asinnya pas dipadukan dengan bumbu saus kacangnya, Masya Allah rasanya makin mantap. Bumbu saus kacangnya ini medok banget ya teman-teman, rasa pedas, asin, dan juga manisnya pas. Ditambahkan irisan daun bawang dan juga perasan air jeruk, wow makin mantul ya teman-teman. Dan ini cilok ekonomis versi abang-abang, tapi rasanya lebih mantul dan mantep ya teman-teman. Untuk ide jualan, insya Allah cilok super lembut ini bakal laris manis. Wah teman-teman harus recook ya resep cilok super lembut ini karena selain rasanya yang enak banget, bahan dan cara bikinnya juga sangat mudah. Selain itu juga cilok super lembut ini bisa untuk kita jadikan ide frozen food ya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan dicobain resepnya ya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya. Terima kasih banyak ya teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.